Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini kami akan mempresentasikan PowerPoint dari mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan yang berjudul Prinsip Kesehatan di Komunitas. Dalam presentasi kali ini terbagi 5 kelompok yang akan membahas subtema yang berbeda, yang beranggotakan dari keperawatan 15 dan salah satu kakak tingkat kami dari keperawatan 14 dan keperawatan 12. Bisa dilihat dari PowerPoint anggota kelompok 1 sampai kelompok 5. Selanjutnya kami akan mulai mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang akan dimulai dari kelompok 1. Beberapa prinsip utama keperawatan komunitas melibatkan: yang pertama adalah orientasi pada masyarakat, berfokus pada kebutuhan, masalah, dan potensi masyarakat. Kemudian berpusat pada pencegahan dan promosi kesehatan. Yang kedua, kerjasama dan partisipasi. Kerjasama dengan anggota masyarakat, organisasi lokal, dan pihak terkait lainnya yang berguna untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan. Kemudian yang ketiga, ada penilaian komunitas yang memahami kebutuhan kesehatan masyarakat melalui penilaian menyeluruh untuk mengidentifikasi sumber daya dan potensi dalam komunitas. Kemudian yang keempat, adanya intervensi berbasis bukti, yang artinya menggunakan bukti ilmiah untuk merancang intervensi dan program kesehatan untuk menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik unik masyarakat. Yang kelima, pencegahan dan promosi kesehatan untuk menekankan pencegahan penyakit dan promosi gaya hidup sehat, mendorong perilaku yang mendukung kesehatan. Kemudian yang keenam, ada pemberdayaan masyarakat yang memberdayakan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam menjaga kesehatannya sendiri sehingga dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan. Yang ketujuh, ada keberlanjutan, memastikan bahwa program intervensi berkelanjutan dalam jangka panjang untuk membangun kapasitas komunitas untuk melanjutkan upaya kesehatan sendiri. Yang terakhir ada pengabstrakan dan advokasi, menerjemahkan kebutuhan dan masalah masyarakat ke level kebijakan untuk mendukung perubahan kebijakan yang mendukung kesehatan masyarakat. Prinsip-prinsip ini membantu perawat dan profesional kesehatan komunitas untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan secara menyeluruh. Tujuan keperawatan kesehatan komunitas. 1. Meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan masyarakat secara menyeluruh dalam memelihara kesehatannya untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal secara mandiri. 2. Pahamnya masyarakat tentang sehat dan sakit. 3. Meningkatkan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk melaksanakan upaya perawatan dalam dasar rangka mengatasi masalah keperawatan. 4. Tertanganinya kelompok keluarga rawan yang memerlukan pembinaan dan asuhan keperawatan. 5. Tertanganinya kelompok masyarakat khusus atau rawan yang memerlukan pembinaan dan asuhan keperawatan di rumah, di panti, dan di masyarakat. 6. Tertanganinya kasus-kasus yang memerlukan penanganan tindak lanjut dan asuhan keperawatan di rumah. 7. Terlayaninya kasus-kasus tertentu yang termasuk kelompok risiko tinggi yang memerlukan penanganan dan asuhan keperawatan di rumah dan di puskesmas. 8. Teratasinya dan terkendalinya keadaan lingkungan fisik dan sosial untuk menuju keadaan sehat optimal. Pelopor keperawatan komunitas. Florence Nightingale dianggap sebagai keperawatan komunitas karena kontribusinya dalam memperkenalkan prinsip-prinsip kebersihan, sanitasi, dan nutrisi yang berdampak pada kesehatan masyarakat secara luas. Melalui pengalamannya selama Perang Crimea, Nightingale menyadari pentingnya perbaikan kondisi lingkungan untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan. Dia juga memperkenalkan keperawatan di rumah sakit
yang mencakup aspek pencegahan penyakit dan promosi kesehatan, yang kemudian menjadi dasar dari praktek keperawatan komunitas modern. Nightingale secara aktif mendorong perawat untuk terlibat dalam pendidikan kesehatan masyarakat dan advokasi untuk perubahan sosial yang mempengaruhi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, Nightingale dianggap sebagai tokoh pelopor dalam perkembangan konsep dan praktek keperawatan komunitas. Selain itu, Florence Nightingale juga membuat standar pada pendidikan keperawatan serta standar pelaksanaan asuhan yang efisien. Florence Nightingale memandang pasien dalam konteks seluruhan lingkungan, yaitu lingkungan fisik, lingkungan psikologi, dan lingkungan sosial. Sejarah keperawatan komunitas dimulai pada abad ke-19 dengan perkembangan gerakan kesehatan masyarakat di Eropa dan Amerika Utara. Seorang perawat terkenal dalam sejarah keperawatan komunitas adalah Florence Nightingale, yang dikenal sebagai ibu keperawatan modern, juga memiliki kontribusi dalam perkembangan keperawatan komunitas. Florence Nightingale lahir tanggal 12 Mei 1820 di Firenze, Italia, dan meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 1910 di London, Inggris, pada usia ke-90 tahun. Pada tahun 1854, Nightingale bekerja di rumah sakit militer di Siotari, sekarang Istanbul, selama Perang Crimea. Pengalamannya di sana mendorong untuk mengembangkan prinsip-prinsip keperawatan serta pengawasan terhadap faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Peran perawat komunitas semakin berkembang seiring dengan perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan. Pandangan teori ini merupakan gambaran dari bentuk pelayanan keperawatan yang akan diberikan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia berdasarkan tindakan dan lingkungan pekerjaan yang arahnya jelas dalam pelayanan keperawatan. Florence Nightingale adalah perawat yang pertama kali ada di dunia dan beliau dikenal dengan wanita yang pantang menyerah dalam merawat pasien dan memiliki jiwa penolong serta sangat berperan dalam perkembangan ilmu keperawatan. Atas gigihnya, Florence Nightingale dikenal dengan nama Bidadari Berlampu atau The Lady with the Lamp atas jasanya yang tanpa kenal takut mengumpulkan korban perang pada Perang Crimea. Selanjutnya adalah karakteristik perawat di area komunitas. Perawat di area komunitas memiliki karakteristik yang melibatkan keterlibatan aktif dalam masyarakat, kemampuan berkomunikasi yang baik, pemahaman mendalam tentang kebutuhan kesehatan masyarakat, serta kemampuan untuk bekerja dalam tim lintas disiplin. Mereka juga perlu memiliki keterampilan pemecahan masalah dan kepekaan budaya untuk memberikan perawatan yang sesuai dengan konteks komunitas. Perawat di area komunitas memiliki 14 peran yang unik. Yang pertama adalah advokat kesehatan masyarakat, kedua keterlibatan masyarakat, ketiga keterampilan komunikasi yang efektif, keempat pencegahan dan intervensi awal, 5 kemampuan kolaborasi, 6 mobilitas dan fleksibilitas, 7 pemahaman holistik, 8 kepekaan terhadap keberagaman, 9 pendekatan berbasis bukti, 10 pemberdayaan masyarakat, 11 pengelolaan kasus kompleks, 12 edukasi dan promosi kesehatan, 13 ketanggapan terhadap krisis kesehatan, dan ke-14 monitoring dan evaluasi. Perawat di area komunitas menjadi tulang punggung dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan dengan fokus pada pencegahan dan pemeliharaan kesehatan secara menyeluruh. Yang pertama, berpengaruh dalam perubahan kebijakan. Yang kedua, inovasi dalam pendekatan perawatan. Yang ketiga, pendekatan tim kerja. Yang keempat, penanganan masalah sosial. Yang kelima, fleksibilitas dalam penyesuaian perawatan. Yang keenam, kemitraan dengan pemimpin lokal. Perawat di area komunitas memiliki tanggung jawab yang beragam dan membutuhkan kombinasi keterampilan klinis, sosial, dan kepemimpinan untuk mencapai dampak positif dalam kesehatan dan
Selanjutnya adalah peran perawat di area komunitas dan juga keluarga. Yang pertama, peran sebagai pemberi asuhan keperawatan. Perawat dengan memperhatikan keadaan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberian pelayanan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan, sehingga dapat ditentukan diagnosis keperawatan agar bisa direncanakan dan dilaksanakan tindakan yang tepat sesuai dengan tingkatan kebutuhan dasar manusia. Kemudian, dapat dievaluasi tingkat perkembangannya. Peranan ini umumnya dilaksanakan oleh para pelaksana keperawatan, baik itu dari puskesmas sampai dengan tingkat rumah sakit. Yang kedua, peran sebagai pendidik. Perawat dalam membantu klien dan keluarga dalam menginterpretasikan berbagai informasi dari pemberi pelayanan atau informasi lain, khususnya dalam pengambilan persetujuan atas tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Dan juga dapat berperan mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi hak atas pelayanan sebaik-baiknya, hak atas informasi tentang penyakitnya, hak atas privasi, hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dan hak untuk menerima ganti rugi akibat kelalaian. Dalam memberikan pendidikan dan pemahaman kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, baik itu di rumah, puskesmas, dan di masyarakat, dilakukan secara terorganisir dalam rangka menanamkan perilaku sehat, sehingga terjadi perubahan-perubahan perilaku seperti yang diharapkan dalam mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Yang ketiga, peran sebagai pengelola. Perawat kesehatan masyarakat diharapkan dapat mengelola berbagai kegiatan pelayanan kesehatan puskesmas dan masyarakat sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawab yang diemban kepadanya. Yang keempat, peran sebagai konselor. Perawat kesehatan masyarakat dapat dijadikan sebagai tempat bertanya oleh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam bidang kesehatan dan keperawatan yang dihadapi. Pada akhirnya, dapat membantu jalan keluar dalam mengatasi masalah kesehatan dan keperawatan yang mereka hadapi. Yang kelima, peran sebagai advokator. Peran ini dilakukan dengan membantu klien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, gejala penyakit, bahkan tindakan yang diberikan, sehingga terjadi perubahan perilaku dari klien setelah dilakukan pendidikan kesehatan. Biasanya, bila dalam lingkungan rumah sakit, diberikan sewaktu pasien akan pulang, sehingga diharapkan pasien dapat menjalankan pola hidup sehat dan juga menjaga kesehatannya. Kaitannya dengan legal aspek, bukan pemberi layanan hukum. Misalnya, kerusakan lingkungan, dampak terhadap kesehatan, dan juga penyelesaian apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Yang keenam, peran sebagai kolaborasi dan koordinator. Diperlukan pada perawatan berkelanjutan agar pelayanan komprehensif dapat tercapai. Koordinasi juga dapat dilakukan atau diperlukan untuk mengatur program kegiatan atau terapi. Yang ketujuh, peran sebagai fasilitator. Membantu keluarga dalam menghadapi kendala untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Dan juga mengetahui isi layanan kesehatan seperti sistem rujukan, dana sehat, dan lain-lain agar dapat melaksanakan peran fasilitator. Yang kedelapan, peran manajerial. Manajemen berarti alat dari administrasi untuk mencapai tujuan. Adapun tugas-tugas dari manajer adalah sebagai pengambil keputusan, pemikul tanggung jawab, mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan, pemikir konseptual, bekerja sama dengan melalui orang lain, mediator, dan politikus ataupun diploma. Yang kesembilan,
peran sebagai peneliti. Melakukan identifikasi terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat yang dapat berpengaruh pada penurunan kesehatan, bahkan mengancam kesehatan. Selanjutnya, penelitian dilaksanakan dalam kaitannya menemukan faktor yang menjadi pencetus atau penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Melalui kegiatan penelitian dan hasil dari penelitian tersebut diaplikasikan dalam praktek keperawatan. Yang ke-10, manajemen kasus. Perawat memberikan pelayanan kesehatan yang bertujuan menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mengurangi fragmentasi serta meningkatkan kualitas hidup klien. Yang ke-11, memodifikasi lingkungan. Perawat komunitas harus dapat memodifikasi lingkungan, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat, agar dapat terciptanya lingkungan yang sehat. Dan yang ke-12, role model. Perilaku yang ditampilkan perawat dapat dijadikan panutan. Panutan ini digunakan pada sebuah tingkat pencegahan terutama PHBS dan menampilkan profesionalisme dalam bekerja. Sekian dari presentasi dari keperawatan 15 dan kakak tingkat kami, keperawatan 14 dan keperawatan 12. Jika ada kesalahan dalam presentasi kali ini, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih kepada Bapak Teguh Santoso, Magister Keperawatan yang sudah memberikan kami kesempatan belajar prinsip kesehatan di area komunitas. Dalam mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.